Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan memimpin berdoa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Salam kepada Bu Diana. Selamat pagi Bu Diana. Kami siap belajar Bu Diana. Oke, terima kasih Nafara. Sekarang ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Oke, sebelum dimulai nanti yang nasional. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, kemarin kita sudah belajar pecahan. Ya. Kita ulas sebentar lagi, kita ulang sebentar. Apa itu pecahan? Yang atas namanya apa? Yang bawah namanya apa? Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pecahan jika divisualisasikan menjadi sebuah gambar. Sekarang KPK dan FBB. Cara menentukannya adalah dengan menggunakan faktor 5. Menurutmu, jika kita punya dua bilangan, bagaimana cara mencari perlipatan atau pembagi yang sama dari bilangan tersebut? Pakai apa? Pohon faktor. Pakai pohon faktor. Ya. Dengan mencari perlipatan atau pembagi yang sama dengan bilangan tersebut. Pohon faktor saja. Ada kelipatan itu kelipatan. Kalau penyebutnya, jadi kamu cari apa? Pembaginya. Pembagi itu penyebut maksudnya. Pembagi itu penyebut. Pada apa biasanya kalau untuk menyamakan penyebut? KPK. Setelah belajar materi ini, kalian dapat menjelaskan cara menentukan KPK dan FPB yang menggunakan faktor 5 serta mampu menyelesaikan soal yang berkaitan. Soal yang berkaitan tentunya soalnya pengertian faktor prima itu adalah bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan, ya. Sekarang cara mencari faktor prima, masih ingat dengan apa? Pohon faktor. Oke. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ada kelipatan terkecil yang dimiliki bersama oleh dua bilangan atau lebih. Berarti kelipatan yang paling kecil, bukan angkanya kecil. Kita menentukan KPK dengan faktor prima. Untuk mencari KPK, ambil semua faktor prima yang ada lalu pilih pangkat terbesar dari setiap faktornya. 12 dan 18. Kita cari faktornya. Ketemunya 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, sedangkan 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kalau ngeleng-ngeleng itu semuanya. 2, kita cari yang apa tadi? Besar. Yang terbesar, pangkat terbesar. Kalau di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2, berarti yang diambil adalah 2 pangkat 2. Di sini ada 3 pangkat 2, yang diambil adalah 3 pangkat 2. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. cara pengertian FPB. Faktor persekutuan terbesar. Faktor. Kata-katanya di situ adalah faktor, bukan kelipatan. Ya, ingat-ingat lagi. Faktor terbesar yang sama-sama dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Kita carinya adalah faktor terbesar. Menentukan FPB dengan faktor prima. Untuk mencari FPB, ambil faktor prima yang sama lalu pilih pangkat terkecil dari setiap faktor prima tersebut. Contoh FPB 12 dan 12. Nah, kalau 18 ini berapa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Pentingnya menentukan KPK dan FPB. Itu KPK berguna dalam menentukan waktu kejadian yang bersamaan, sedangkan FPB digunakan dalam pembagian atau pemecahan sesuatu agar adil dan sama rata. Ini masuknya nanti di kalimat Kita
jawaban? Ada yang punya jawaban yang lain? Nah, coba maju. Ya, katakannya berapa, Pak? Langsung, Pak. Ini, Pak. Nyerah. Apa masih? Ya, satu. Kejar, masih. Salah satu ya, terus yang dua ini dipindahkan juga, terus hitung semua. Ini 4 kali 3 kali 5 dengan 60. Oke, jawabannya adalah 60. Yuk langsung maju ke depan. Coba FPB, yo. Mari maju ke depan. Kamu warna apa? Yo. Oke, ditemukan. Apakah dengan FPB kita sudah tahu? Terus bagaimana membandingkan dan mengurutkan pecahan? Kita jawab bersama-sama. Pernahkah kamu membagi kue atau pizza dengan temanmu? Pernah. Bagaimana cara tahu siapa yang mendapat bagian lebih besar? Kalau kue berarti bisa diapakan? Dibagi. Kamu bagi itu loh. Kamu punya temanmu, bisa kamu lihat dia? Nah, berarti kan bisa kamu lihat secara langsung. Tapi kalau sebuah pecahan, kalian harus menghitung. Tujuannya yaitu menjelaskan cara membandingkan pecahan dan menentukan urutan pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Dan ini dalam menyelesaikan soal pecahan secara mandiri. Pecahan. Ya, kita kembali lagi ke pecahan. Ingat lagi, apa itu artinya pecahan setengah? Artinya 1 dari 2 bagian. Jadi kita punya 1 tadi, ya, bisa pecah menjadi 3/4. Berarti 3 dari 4 bagian. Nah, sekarang membandingkan pecahan. Jadi yang penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya jika penyebutnya berbeda? Samakan penyebutnya. Setelah itu ubah pecahan dan bandingkan pembilang. Ini diubah dari setengah menjadi 4/8. Dikali berapa? Dikali 4. Sekarang menyamakan penyebutnya. Jadi dari setengah, sepertiga, 3/4. Setengah menjadi 6/12. 1/3 menjadi 4/12 dan 3/4 menjadi 9/12. Kalau yang ini dikalikan berapa? Setengah? Dikali 6. Sepertiga dikali 4. 3/4 dikali 3. Jadi urutannya kita bisa mendapatkan bahwa yang paling kalau sudah urut seperti ini 12 semua kita bisa mengurutkan. Ya. Yang paling kecil ada 3/4/12. Sorry, 4/12 berarti 1/3. Baru 6/12 itu setengah. 3/12 jadi 3/4. Kalau alat bantu gambar, nah di sini alat bantu gambar. Lihat jelas. Sepertiga lebih kecil dari setengah, lebih kecil dari 3/4.
1/4 dan 1/3, mana yang lebih besar? 1/4 atau 1/3 yang lebih besar? Kita lihat. Kalau 1/4 kita jadikan berapa? Bisa makan penyebutnya? 12. Jadikan 12. Berarti yang ini dikali, yang ini dikali. Berarti lebih besar mana? 1/3. Besar 1/3. Kita sudah tahu bagaimana. Lalu sekarang ada kuis kelompok. Ya, tiga. Satu gangguan satu. Sudah? Oke, ada yang mau maju ke depan? Ya, nomor satu. Satu. Oke, nomor satu betul ya KPK. Sekarang di sini dilihat ya 12 dan 18. 12 dan 18. KPK-nya adalah 36. Lalu nomor 2 ubah menyebut kedua pecahan menggunakan KPK yang sudah Anda temui. Ubah. Siapa? Mau maju. Salah satu boleh, dua boleh. Nomor 2. Oke. Oke, nomor selanjutnya kegiatan nomor 4. Ayo, yang mau refleksi siapa? Kamu? Iya. Ini masuk ke depan. Ayo. Yang baca. Refleksinya dibaca. Look. Nah, berapa kalian refleksinya? Karena agar lebih mudah dan lebih cepat mengerjakan. Lebih mudah dan lebih Karena lebih simpel. Karena lebih mudah menyampaikan. Karena lebih simpel. Oke, sekarang kegiatan 2. Yang mau maju ke depan? Kelompok siapa mau maju ke depan? Jangan. 1, 12 dan 15 tadi kontrolnya. Oke, udah. Sekarang konversi tepung. Tepung 1,5 menjadi pecahan biasa. Itu bagi berapa? Ayo, ada yang mau maju? Hanya menjadikan pecahan biasa. Konversi tepung kelompok lain. Oke, konversi tepung 1,5 menjadi pecahan biasa. Siapa yang mau maju? Nah, kamu tadi udah maju kan ya? Ayo, maju. Maju. Ayo, maju berapa? Tulis. Konversi tepung, tulis. Konversi tepung 1,5 sama dengan
ada 10. Kira. Itu pembilangnya dari berapa? Kalau di bawah kali 2. Nah, 10 ya. Tetap. Itu kan tadi sudah ya. Sudah kita samakan ya. Sini sudah tahu. Jadi KPK dari penyebutnya yaitu ini ya, KPK dari penyebut yaitu di sini kan ada penyebutnya itu 5, terus 2 dan 10. Maka KPK-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, sekarang ini sudah double, jawaban nomor 3 ya. Ini jawaban nomor 3. Nah, ini jawabannya 10 kan ya, ini jawab dulu kalau sudah. Oke. Sekarang yang terakhir ambil kertas. Oke, nanti kalian mengerjakan 5 soal di sini. Waktunya terbatas ya. Nah, kerjakan nomor 1 siapa? Oke, nomor 2. Iya, itu. Oke. Nomor 3. Siapa nomor 3? Oke. Oke, simpan semua. Ya. Oke, kita belajar apa tadi? Menyamakan penyebut. Membandingkan KPK dengan IPB. Oke. Berarti sudah semua ya? Minggu depan berarti dilanjutkan dengan operasi hitung pecahan. Apa itu operasi hitung pecahan? Pengurangan, kalian. Nanti kita akan masuk ke sana. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau menurut kalian strategi mana yang paling mudah digunakan untuk membandingkan pecahan? Mencari KPK. Terus untuk hari ini kegiatan apa
hari ini jangan lupa pulang, nanti langsung pulang ke rumah, tidak usah mampir kemana-mana. Ya, selamat belajar dulu.